Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke, jumpa lagi bersama Darwin Jenny Channel ya, channel pembelajaran dan channel pendidikan. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Oke, persamaan garis lurus merupakan materi yang ada di matematika kelas 8 di semester 1. Oke, materi ini ditempuh setelah melalui materi relasi dan fungsi. Oke, jadi basic-nya, maka materi fungsinya harus cukup bagus ya, supaya memudahkan untuk memahami materi yang ada di persamaan garis lurus. Oke, slide pertama di sini teman-teman ya, ada suatu narasi. Oke, gambar itu sudah nggak asing lagi tentang bis akas ya, ciri khas dari kota Probolinggo. Oke, narasinya mari kita baca bersama-sama. Kapasitas bahan bakar bus pada umumnya adalah 120 liter. Sopir bus setelah mengisi bahan bakar bus tersebut hingga penuh sebelum pergi menempuh jarak yang sangat jauh. Setiap menempuh jarak 15 km, bus tersebut menghabiskan 1 liter bahan bakar. Oke, apa artinya? 1 liter bahan bakar bus mampu menempuh jarak sejauh 15 km. Oke, ada pertanyaan pemantik. Seberapa jauh bus ya mampu menempuh jarak jika bahan bakar tadi diisi full 120 liter? Kemudian pertanyaan kedua, jika jarak tempuh dan bahan bakar digambarkan dalam diagram kartesius, grafik tersebut berbentuk apa? Oke, mari kita berlogika bersama-sama ya. Kalau 1 liter itu menempuh 15 km, maka 2 liter akan menempuh 15 ya, ditambah 15 kan begitu ya, yaitu sama dengan 30, atau bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 15-nya. Oke, sehingga kalau kita ingin membuat tabel ya untuk melihat lompatannya atau polanya, maka kita hanya tinggal membuat tabel begitu. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kemudian apa variabelnya? Di situ kita berbicara tentang ya, atau komponennya di sini. Misalkan saya nyebutnya di sini bahan bakar ya, berarti di sini adalah jarak tempuh. Nah, tadi ketika 1 liter mampu menempuh 15, berarti waktu 2 liter menempuh 30. Ketika 3 liter mampu menempuh 45. Selanjutnya ketika 4 liter, maka kita tambah 15 lagi ya, atau 4 kali 15 sama dengan 60. Nice. Oke, hingga nanti sampai 120 liter. Kira-kira berapa? Berarti kan ini sama dengan 120 dikali dikali 15. Sekitar berapa itu? Ya, sekitar 1800 km. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya, berarti berapa jauh jarak tempuh bus yang bisa dicapai jika diisi penuh?
Oke, berarti selanjutnya jika kita gambarkan ya hubungan dari bahan bakar dan jarak tempuh, misalkan jarak tempuhnya kita taruh di sumbu X, ya dibolak-balik boleh ya. Sumbu X adalah jarak tempuh, yang sumbu Y itu adalah bahan bakar. Ya. Karena lompatannya 15, di sini saya membuat lompatannya 15. 15, 30, 45, berapa saja? 60, nice. Kemudian 75, 90, dan seterusnya sampai 1800 km. Sedangkan yang di sini untuk bahan bakarnya misalkan 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, sampai 120 liter. Nah, pada materi fungsi kita memasangkan ya pasangan berurutannya. 1 berpasangan dengan 15, kita kasih bundar. 2 dengan 30, kasih bundar. 3 dengan 45, kasih bundar. 4 sampai 60 sama 60 ya. Titik. Nah, 5 dengan 75 dan seterusnya hingga nanti 120 dengan 1800. Oke. Kemudian apabila titik-titik ini dihubungkan, ini 0 ya, 0 liter ya 0 ya, jaraknya tidak ditempuh. Ini kalau kita tarik garis ya, kita hubungkan titik-titiknya. Kita tarik begitu. Maka grafik apa yang terbentuk? Ya, grafik apa yang terbentuk ini? Betul sekali. Ya, grafiknya berupa adalah garis lurus. Nah, garis lurus. Ya, jadi oke. Itu untuk pengantar kita untuk memasuki persamaan garis lurus. Oke, sehingga yang dipakai di sini kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya juga tentang skala, ini adalah perbandingan sebanding ya. Ini jadinya. Oke, dari sini kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah dapat tadi pertanyaan pemantiknya adalah ya kita bisa menempuh ya, bus itu bisa menempuh sejauh 1800 km. Kemudian grafiknya berupa gambar garis lurus. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi linear dan grafiknya. Fungsi linear bentuk umumnya adalah ya, atau dibentuk tulisannya secara umum adalah fx sama dengan ax sama dengan fx sama dengan ax ditambah b ya, di mana a disebut sebagai koefisien itu ya. Kemudian B-nya disebut sebagai konstanta. Ya. X-nya disebut sebagai variabel. Ya. Inilah komponen dari fungsi linear. Ya, ini sudah kita pelajari juga di materi relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita mau coba kaitkan dengan bagaimana grafiknya pun sudah ya di relasi dan fungsi. Kita pertegas lagi di sini. Oke. Nah, sekarang untuk contoh, ada suatu fungsi besar nilainya adalah 2x dikurangi 1, di mana x-nya merupakan anggota dari bilangan real. Apa itu anggota bilangan real? Anggota yang berupa interval ya. Jadi misalkan x itu elemen dari bilangan real ya, kita tuliskan begini simbolnya, itu sama dengan misalkan 1 sampai 5. Maka X-nya itu di antara nilai interval 1 sampai 5. Ya, 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai angka 5. Ya. Misalkan di sini X yang kita ambil adalah 0 sampai 5 ya. Kita ambil 0 sampai 5. Ya, 0 sampai 5. Nah, kemarin di materi relasi dan fungsi, untuk mencari nilai fungsi, berarti di sini kita mau berpikiran ya, kalau kita kaitkan materi relasi fungsi, domainnya adalah x
di antara nilai 0 sampai 5. Atau Ustadz atau saya tuliskan dengan sebentar. Hapus ini ya. X-nya di antara ini ya 0 sampai 5. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya ini domainnya, kemudian kita punya nilai fungsinya atau fungsinya. Fungsinya bernilai ya 2x dikurangi 1. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita mau mencari nilai fungsi. Nilai fungsi. Nah, untuk mencari nilai fungsi ini kita cukup mengambil angka yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan. Berarti apa? Berarti saat x-nya bernilai 0, kita akan mencari f0-nya berapa. Ingat, x-nya diganti 0. Maka 2 dikali 0 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Negatif 1. Nah, bagus sekali. Selanjutnya kita ambil yang paling kanan. X-nya sama dengan 5. Maka f5. Ya, berarti 2 dikali 5 karena x-nya diganti 5 ya, x-nya diganti 5 dikurangi 1. 2 kali 5 berapa? 10. 10 kurangi 1 bernilai 9. Nah, artinya sekarang kita mau menggambarkan ini secara grafik ya. Jadi kalau kita ilustrasikan yang di sini, kita kaitkan dengan materi relasi dan fungsi. Di sini ada domain ya dari 0 sampai 5. Ya. 0 sampai 5 di sini akan ada nilai fungsi. Ya, di sini adalah fungsinya. Ya, dia memetakan begitu. Fungsinya nilainya adalah 2x dikurangi 1. Sehingga di domainnya di sini yang paling kiri kita dapatkan negatif 1. Yang paling kanan 5 ini kita dapat berapa? Ya, 9. Berarti apa? Nilai fungsinya ini bisa kita simpulkan di antara, karena di sini ya di antara gitu, bisa kita tuliskan di sini. Berarti fx itu nilainya di antara negatif 1 sampai 9. Nah, kenapa ada sama dengannya? Karena di sini domainnya ada sama dengannya. Kalau nanti di domain tidak ada sama dengannya, maka nilai fungsi juga tidak ada sama dengannya, ya. Gitu ya, oke ya. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara gambarnya? Cara menggambarnya berarti x, ingat sumbu x adalah sebagai domain, berarti ini adalah nilai 0. Misalnya di sini ada 0 sampai ini misalkan saya anggap 5. Jadi kemudian kita di sini ini semua nilai yang di sini. Ya. Misalnya 1 2 3 4 5 ya, saya ambil bilangan bulatnya. Maka nilai di sini ketika 0 dia dapatnya min 1. Oh, berarti ini ada garis ke bawah. Saya gambar bawah. Y-nya adalah negatif 1. Ketika 1 dia bernilai 1. Misalnya di sini 1 ya, 2 3, misalkan paling ujung nanti 9. Ya, saya singkat begitu. Nah, berarti min 1 ini nanti ketemu 1. Ya. 2 ketemu 3, kan gitu ya. 2 ketemu 3. 3 ketemu 5 dan 5 ketemu 9. Ya, anggap lurus ya. Titik-titik. Garing. Nah, kemudian karena ini berupa interval, berarti kita tarik garis ke titik antar titik. Nah, ini harusnya nanti garis lurus ya. Ya. Nah, maka ini ya garis yang miring ini merupakan nilai fungsi dari fx sama dengan 2x min 1 dengan domain 0 sampai 5. Ya, berarti bisa kita tulis garis ini adalah fx sama dengan 2x dikurangi 1 untuk penamaan. Nah, itu
untuk menentukan grafik fungsi. Berarti bagaimana cara menentukan grafik fungsi? Ya, ada beberapa cara untuk menentukan grafik fungsi. Bisa menggunakan tabel yang tadi pengantar tadi. Tabel ya, ada domain, ada kodomain. Jadi ini domainnya, ini nanti nilai fungsinya. Ya, domain nilai fungsi dan seterusnya. Kemudian ambil titik-titiknya, ambil tarik garis, ya, dihubungkan antar titik-titik nilai fungsinya. Nah, nanti dia berubah garis. Nah, itu cara untuk menentukan grafik dari suatu fungsi linier. Oke. Nah, di sini ada latihan soal, ya. Bagaimana kalian mencoba untuk menemukan atau menggambar grafiknya. Y sama dengan X itu bagaimana? Misalkan di sini kita buat ya interval X-nya adalah anggota dari, atau saya tuliskan di mana X-nya antara min 1 sampai 3. Yang ini saya tulis misalkan 0 sampai 2. Ya, ini misalkan negatif 2 sampai 2. Yang di sini misalkan ya saya ambil dari 0 sampai 4. Ya. Kemudian yang di sini saya ambil misalkan dari 0 sampai 6. Tidak ada sama dengannya yang ini. Oke. Berarti dengan mudah kalian harus mencari dulu nilai fungsinya masing-masing. Ingat, mencari nilai fungsinya atau menggunakan dengan tabel boleh. Kalau menggunakan dengan tabel, contoh dengan menggunakan tabel, maka kita gambar bilangan domainnya saja kita sebutkan. Domainnya yang bilangan bulat. Oke. Misalkan seperti ini. Di sini X, di sini berarti Fx. Oke ya. Apa saja bilangan bulat dari sini? Min 1 sampai 3 berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3. Cari nilai masing-masing. Kalau X-nya min 1 maka Y-nya min 1. 0 ya 0, 1 ya 1, 2, 2, dan 3. Nah, ini untuk memudahkan menghubungkan antar titik. Boleh juga ya, cara yang kedua cukup ambil pojok dengan pojok. Berarti apa? Waktu X sama dengan min 1, maka F negatif 1 bernilai min 1. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka sama dengan F3 sama dengan berapa? 3. Ujung dengan ujung. Kemudian tinggal digambar di ujungnya, ya, gambar di ujungnya. Oke. Gambar di ujungnya tadi mulai dari min 1. Berarti di sini ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Oke ya. Nah, min 1 bernilai min 1. Sini berarti 0, 0. Ya, kita bulatkan lagi. 1 dengan 1. Misalkan di sini 2 dengan 2. Misalkan di sini 3 dengan 3. 3 dengan 3 misalkan di sini ya. 3, 2, 1. Sehingga dari sini kita tarik garis hubungkan ya, garis menghubungkan semua titiknya. Lah, inilah disebut sebagai grafik fungsi linier dengan Fx-nya bernilai X. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, yang 4 dan 5 silakan dicoba. Ya, cara satu bisa menggunakan tabel untuk memudahkan kalau misalkan agak sulit ya, atau langsung mau nyari ujung-ujungnya tinggal tarik garis. Kalau ujung-ujungnya berarti cari yang di sini, tinggal cari di sini kemudian tarik garis. Kata kuncinya supaya gambarnya itu tepat, pastikan catatannya adalah skalanya harus sama. Skala apa maksudnya? Jarak 0 dengan 1 dengan 2. Maka dianjurkan kalau kita menggambarkan grafik menggunakan buku kotak. Ya. Buku kotak atau buku supaya jarak antar
skalanya itu sama panjangnya. Oke, selanjutnya untuk gradien garis lurus. Setelah kita tahu persamaan garis lurus ya, atau fungsi pada garis lurus, kita belum bahas besar persamaannya, masih fungsi garis lurus ya. Nah, atau fungsi linier ya, lebih tepat fungsi linier ya. Kita sekarang mau ngecek kemiringan dari fungsi linier ya. Ke fungsi linier dulu ya, setelah itu nanti masuk garis lurus. Oke. Kemiringan garis lurus atau gradien itu bisa juga disebut sebagai kemiringan garis terhadap sumbu horizontalnya. Apa maksudnya? Jika ada garis miring begini, maka ditarik dengan garis horizontalnya, mendatar. Horizontal mendatar. Berapa kemiringannya? Ya. Berapa kemiringan garis ini terhadap sumbu X-nya? Garis horizontal ya. Begitu maksudnya. Kemudian gradien juga dapat dipandang sebagai perbandingan panjang satuan garis vertikal terhadap panjang satuan garis horizontal. Ya, di sini bisa kita tuliskan simboliknya delta Y komponen vertikalnya. Delta X ini ya, ini salah ketik, delta X itu sama dengan komponen horizontalnya. Di sini ada catatan. Delta Y dikatakan positif jika arahnya ke atas. Jika miring ke atas itu maksudnya mana? Ngadep ke arah sana. Delta Y dianggap sebagai negatif jika arahnya ke bawah. Kemudian delta X dinyatakan ke arah kanan. Ini kan ke arah kanan, atas dan arah kanan. Ke arah kiri dan arah bawah. Ini ke arah kiri dan bawah. Ini ke arah kirinya, ini ke arah bawah. Oke? Ya? Oke. Sehingga kita tahu sudah gradien itu bernilai positif negatif, tinggal kita lihat arahnya ke arah miring mana, gitu ya. Oke. Kalau saya biasanya nyebutnya ya, ini kalau kita gandeng dia bentuk V ya, gitu ya. Jadi dari sini dia turun itu negatif, dari ini dia positif, gitu ya. Oke, sekarang ini ada contoh. Ada contoh. Diberikan suatu grafik ya, dengan persamaan garis Y sama dengan 2X atau fungsi sama Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Di sini ada domain, jelas di sini domain, di sini adalah nilai fungsi, ya, ring. Setelah kita adalah ray G. Oke. Nah, kemudian kita mau nyari gradiennya nih. Mau mencari kemiringannya. Cara mencarinya adalah M itu adalah delta Y dibagi delta X. Apa itu delta Y? Kita tinggal mengambil titik. Di sini ada sekali banyak titik. Misalkan saya ambil titik ini 2, 1. Ini bisa kita tuliskan berarti titik koordinatnya adalah 1,2 dan melewati 0,0. Di sini ada titik 0,0. Ada lagi titik ya, min 1, min 2 dan seterusnya. Ya. Dari sini kita cukup mengambil antara dua titik ini. Kalau melalui titik pusat lebih enak. Jadi kita tinggal nyari selisihnya. Nah, delta Y karena Y di sini 2, berarti 2 dikurangi 0, ya. Dari 2 ini terhadap titik ini, berarti 2 dikurangi 0. Kemudian ya, bagian titik ini adalah 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 bernilai 1, berarti gradiennya adalah 2/1 atau bernilai 2. Ya, komponen vertikal dan komponen horizontal. Ya, jadi ada pengurangan. Kalau lebih dijabarkan lagi, itu sama saja dengan mencari ya, ada misalnya ada dua titik, Y2 dikurangi Y1, kemudian X2-nya dikurangi X1. Ingat, harus bersesuaian X1, Y1, jangan dibolak-balik. X2, Y2. Ya. Jadi Y2 dikurangi dengan Y, X dikurangi dengan X. Nah, itu untuk menentukan gradien. Nah, sini ada contoh lagi. Lihat arah miringnya, ada arah miring ke kanan dan arah ke kiri. Di sini sudah dijelaskan ya, untuk Y-nya berarti ini berapa? Plus 2 ini adalah delta Y-nya. Yang ke-1 ini adalah
delta X. Berarti gradien adalah M delta Y per delta X. Sama dengan, ya, karena ke arah miring, ya, miring ke kiri, saya nyebutnya miring ke kiri, berarti 2 per min 1, berarti gradien adalah bernilai negatif 2. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini juga sama. Loh, ini tidak melalui 0,0, bagaimana? Berarti kita ngambil titik yang di sini dan ngambil titik yang di sini. Perhatikan, titik di sini apa? Titiknya adalah, ya, 2,0. X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 0. Yang di sini bernilai apa? 3 bernilai 2. Ya, hingga 2. Nah, di sini kita mau mencari delta Y, delta X-nya. Berarti gradiennya kita cari delta Y per delta X. Kita boleh membolak-balik, ini misalkan X1 Y1. Ini sama dengan, misalkan ini sama dengan X1 Y1. Berarti X2 Y2 nya adalah ini. X2, Y2. Oke ya. Nah, berarti delta Y, Y2 dikurangi Y1. Y2 nya 2, Y1 nya 0. Kemudian X, X2 nya adalah 3, ya. Kemudian X2 nya bernilai 2. Sehingga apa? 2 dikurangi 0 bernilai 2, 3 dikurangi 2 bernilai 1. Sehingga gradiennya adalah 2. Oke. Jelas ya? Jadi mau melewati titik 0,0 ataupun tidak melalui titik 0,0 bisa kita buat, asalkan kita bisa apa? Menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Nah, ini sangat sesuai ya dengan materi sebelumnya itu relasi dan fungsi. Oke. Nah, selanjutnya sebagai latihan, ya. Jadi untuk menentukan, ini soalnya berupa grafik nih misalkan. Nanti ada soal yang berupa narasi, ya. Jadi misalkan seperti ini, diberikan suatu narasi, misalkan tentukan, misalkan ya, ini tentukan gradien dari, ya, misalkan fungsi yang A ini, fungsi yang melalui misalkan di sini 3,5 dan 2,1. Misalkan begitu. Yang kedua, misalkan ya, fungsi atau garis lurus ya dengan gradien melalui fungsi melalui 1,2 dengan gradien 1 misalnya. Dengan gradien 1. Nah, berarti ini apa? Ini sama saja langsung ya. Kalau tadi berupa grafik, ini berupa narasi, berarti X1 Y1 nya adalah apa? 3 dan 5. Kemudian X2 Y2 nya itu apa? 2 kurangi 1. Oke? Nah, berarti apa? Gradiennya adalah delta Y per delta X. Delta Y nya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya 1, Y1 nya 5, ya. Kemudian X2 nya 2, X1 nya 3. Berarti min 1 kurangi 5 negatif 4, 2 kurangi 3 negatif 1 sama dengan 4. Oke, ya. Cukup jelas ya? Termasuk untuk yang di sini. Jika melalui gradien di sini, tentukan, oh ini kan bukan tentukan gradien, tentukan gradien. Oh ini untuk pertanyaan berikutnya. Oke ya? Clear ya? Jelas? Oke? Oke teman-temannya. Nah, di sini silakan dicoba sebagai latihan. Nanti jika ada yang ditanyakan akan dibahas kemudian ya. Dituliskan saja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Oke. Kalian coba terlebih dahulu. Ya.
Tentukan gradien persamaan garis berikut Y sama dengan 5X plus 1. Ya, pertanyaannya tadi kita ingin menentukan adalah delta Y per delta X, gitu ya. Sedangkan bentuknya tadi juga adalah Y sama dengan MX plus 1, salah satu untuk mencari gradien kemiringan. Apa artinya? M itu melekat kepada X-nya, kemiringannya. Oke, kok bisa ya? Ini M-nya akan bernilai 5, jadi tinggal ngambil angka X di depannya. Itu kok bisa bagaimana? Oh, berarti kita mau mencari dulu, ambil saja 2 titik. 2 titik yang kita ambil. Misalkan kalau X-nya 0, maka kita dapat Y-nya bernilai apa? F0-nya berarti sama dengan 5 dikali 0 ditambah 1, maka 1. Waktu X sama dengan 1, maka sama dengan Y sama dengan F1 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 1, bernilai 6. Nah, kemudian ini tinggal kita deltakan ya. Berarti ini adalah nilai Y-nya. Saya tuliskan di sini. Ya, ini berarti X1, Y1, X2, Y2. Oh, berarti delta Y per delta X-nya sama dengan apa? Sama dengan 6 dikurangi 1 dengan 1 dikurangi 0. Sehingga bernilai 6 kurangi 1, 5, 1 kurangi 0, 1. Sehingga bernilai 5. Sehingga basically-nya bentuknya nanti, ini pasti ya, coba dilihat nanti cirinya. Di depannya X selama ini tidak ada nilai yang lain, maka M-nya adalah yang melekat pada X itu sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan tadi, mengambil nilai X dan nilai X-nya, maka kita dapat nilai Y-nya dan seterusnya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Langkah mudahnya adalah kita bagi dengan 3 supaya bentuknya kita bawa ke bentuk Y sama dengan MX plus C, misalkan begitu. Ya, plus C. Apa artinya? Oh, berarti Y-nya harus sendirian, maka kita harus bagi 3. Kalau dibagi 3 maka didapat ya 3Y dibagi 3. Yang kanan harus dibagi, harus sama rata, harus adil. 5X ditambah 1 dibagi 3. Sehingga ini sama dengan apa? 3 dibagi 3 habis, bernilai Y. Kemudian 5X dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap 5 per 3 X. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti ditambah 1 per 3. Nah, karena bentuknya sudah ini, maka kita langsung dengan mudah bisa menyebutkan gradiennya adalah apa? 5 per 3. Nah, kalau mau membuktikan dengan cara ini masih boleh. X1 sama dengan 0, maka Y1-nya apa? 1 per 3. X2 sama dengan 1, maka apa nilainya? Y1-nya sama dengan 5 per 3 ditambah 1 per 3. Sehingga ketemu nilainya 2. Oke? Next. Selanjutnya kita mau mencari gradiennya. Gradien tadi apa? Delta Y per delta X. Delta Y-nya ya, Y2. Kita isi anggap Y2. Berarti 2 dikurangi 1 per 3 dibagi 1 kurangi 0. Oke, begitu ya. 2 kurangi 1 per 3 berarti sama dengan 5 per 3. Menyamakan penyebutnya. Oke? Cukup jelas? Oke ya? Oke. Nah, sehingga yang selanjutnya untuk 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 tinggal kalian coba. Nih, untuk latihan. Tentukan gradiennya ya. Kemudian yang ini. Oke, sudah. Dan tulis screenshot. Kemudian yang ini. Tentukan nilai gradiennya. Oke. Sekian, terima kasih untuk materi persamaan garis lurus bagian yang pertama. Jadi kita sudah membahas tentang basically-nya kaitannya dengan fungsi dan relasi. Kemudian kita kaitkan tadi materi yang kita bahas adalah nilai fungsi dan grafiknya atau fungsi linear dan grafiknya. Ya. Kemudian barusan juga kita sudah membahas tentang mencari nilai gradien. Yaitu apa? Yaitu kita mencari panjang ya pada vertikalnya dibanding dengan panjang
di sisi horizontalnya. Oke, see you next week. Kalau ada kesulitan silakan komen saja di bawah. Kita bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.